Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas, Mario. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelumnya saya absen dulu untuk melihat siapa-siapa yang tidak masuk. Aulia Nisa Guru Akhir. Hadir, Bu. Mario Kris Mirakel Zabuna. Hadir, Bu. Coba kalian perhatikan gagang sapu yang saya pegang. Apa yang Anda lihat keadaan benda ini? Berkarat. Berkarat. Bagaimana Anda bisa mengetahui kalau benda ini dia berkarat? Karena Kecoklatan. Ya betul. Ada yang tahu kenapa dia berubah menjadi warna coklat? Aulia? Gagang sapu berubah menjadi coklat karena terjadi reaksi oksidasi, Bu. Ya betul sekali, terjadi reaksi oksidasi oleh udara. Ya, karena di udara mengandung oksigen sehingga menyebabkan benda yang terbuat dari besi, contohnya gagang sapu ini, dia menjadi berkarat. Ya, gagang sapu ini terbuat dari besi. Fenomena reaksi redoks yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, di mana saya sudah memberikan kalian tugas kelompok yang sudah dikerjakan di pertemuan sebelumnya, yaitu ada kelompok 1 tentang reaksi redoks pada buah apel, kelompok 2 tentang reaksi redoks pada baterai dan penambahan vitamin C terhadap betadin, dan kelompok 3 tentang reaksi redoks perkaratan paku. Jadi sebelum memulai, Anda perhatikan dulu. Jadi hari ini kita belajar tentang oksidasi. Mungkin Anda sudah mempelajari materi ini pada pertemuan yang pertama, yaitu redoks itu ada 3. Yang pertama, pengikatan oksigen, di sini disebut reaksi oksidasi, dan pelepasan oksigen, reaksi reduksi. Yang kedua, pengikatan elektron, terjadi reaksi reduksi, dan pelepasan elektron, terjadi reaksi oksidasi. Dan paham tentang 3 proses reaksi redoks? Nanti dari hasil praktikum kalian, nanti Anda lihat apakah praktik kalian termasuk reaksi reduksi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana? Sudah siap untuk praktikum? Siap, Ibu. Pertama, Ibu, percobaan pertama tentang reaksi redoks pada baterai. Dan yang percobaan yang kedua itu reaksi redoks pada vitamin C dan betadin. Air mineral. Yang kedua ada baterai. Ketiga ada vitamin C. Yang keempat ada betadin. Dan ada garam. Sedangkan alatnya kita sediakan ada 2 buah sendok sama 2 buah gelas plastik. Karena kelompoknya saya sudah bagi pada pertemuan sebelumnya di Google Classroom. Jadi sekarang kalian duduk berdasarkan kelompok. Silahkan.
Di dalam diskusi kelompok, kalian akan membahas tentang LKPD. Jadi tolong kalian baca petunjuk dalam pengisian LKPD. Yang kedua, kalian membuat laporan praktikum. Jadi di sini saya sudah sediakan di halaman belakang LKPD ada kertas kosong. Jadi kalian menuliskan hasil laporan praktikum di bagian halaman terakhir. Dan berikut, jangan lupa kalian isi penilaian sikap antar kelompok kalian. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah paham? Paham Ibu. Iya. Kalian akan mempresentasikan di depan dan juga video yang telah kalian buat. Gimana Mario? Ada yang ditanyakan? Bagian kedua ini Anda mencari solusi atas permasalahan pada poin yang pertama. Sudah? Ya. Baik, karena waktu sudah 30 menit berlalu, apakah semua kelompok sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Ya. Silakan kepada kelompok 2. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya sebagai pemateri akan memaparkan hasil LKPD kami dengan judul praktikum reaksi redoks pada baterai dan penambahan vitamin C pada betadin. Kami dari kelompok 2. Tahap penentuan pertanyaan mendasar. Di sini setelah menyimak tayangan video, pertanyaan esensial yang kami kemukakan adalah reaksi redoks apa yang terjadi pada percobaan 1 pada baterai dan percobaan 2 pada penambahan vitamin C pada betadin. Yang kedua, apa fungsi larutan garam terhadap reaksi redoks pada baterai? Yang pembahasan pada praktikum sederhana reaksi redoks dengan memasukkan baterai ke dalam gelas yang berisi larutan garam. Hasilnya menimbulkan gelembung-gelembung gas yang keluar dari baterai tersebut. Hal ini menunjukkan adanya pelepasan oksigen atau terjadinya reaksi reduksi. Sedangkan pada percobaan kedua juga terjadi reaksi reduksi karena betadin mengandung senyawa iodin diikat oleh asam askorbat yang ditandai dengan perubahan warna kecoklatan menjadi bening kembali. Sekian pemaparan LKPD kami dan berikut ini adalah pemaparan dari video kami. Nah, di sini kami akan melakukan praktikum berupa 2 percobaan, yaitu Reaksi redoks pada baterai, dan reaksi redoks pada vitamin C dan betadin. nah, saksikan video kami berikut ini. Tujuan dari dilakukannya praktikum ini adalah untuk mengetahui jenis reaksi redoks pada baterai dan penambahan vitamin C pada betadin. Alat yang dibutuhkan dalam praktikum ini adalah gelas, sendok, dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum ini adalah air, garam dapur, baterai, vitamin C, dan betadin. Cara kerja. Percobaan 1. Reaksi reduksi pada baterai. Membuat larutan garam dengan cara memasukkan garam secukupnya ke dalam gelas yang berisi air. Kemudian, masukkan baterai ke dalam larutan garam. Hasil pengamatan percobaan pertama adalah adanya gelembung-gelembung gas yang keluar dari baterai. Percobaan 2. Penambahan vitamin C pada betadin. Masukkan betadin 20 tetes ke dalam air. Diaduk hingga merata dan masukkan vitamin C. Kemudian tunggu beberapa menit dan diamati perubahan yang terjadi. Hasil pengamatan percobaan 2. Hasilnya, air yang ditetesi dengan betadin berubah dari bening menjadi kecoklatan. Setelah dimasukkan vitamin C, larutan tersebut berubah menjadi bening. Kepada kelompok 1 dipersilakan.
Bagaimana cara membuktikan baterai merupakan reaksi reduksi? Sekian. Baterai itu merupakan salah satu jenis reaksi reduksi yang dibuktikan atau ditandai adanya gelembung-gelembung gas. Nah, gelembung-gelembung gas itu merupakan oksigen yang berasal dari baterai yang dicelupkan ke dalam larutan garam. Nah, karena larutan garam merupakan larutan elektrolit yang dapat menghasilkan arus listrik. Jadi seperti itu. Baik, karena sudah tidak ada yang bertanya, maka menutup presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Ya, baik, tepuk tangan buat kelompok. Hasil kesimpulan berdasarkan praktikum Kelompok 2 akan membacakan kesimpulan. Pada praktikum sederhana reaksi redoks dengan memasukkan baterai ke dalam gelas dengan berisi larutan garam, hasilnya menimbulkan gelembung-gelembung gas yang keluar dari baterai tersebut. Hal ini menunjukkan adanya pelepasan oksigen atau terjadinya reaksi reduksi. Sedangkan pada percobaan kedua juga terjadi reaksi reduksi karena betadin mengandung senyawa iodin diikat oleh asam askorbat yang ditandai dengan perubahan warna kecoklatan menjadi bening kembali. Menjelaskan kembali terkait dengan hasil praktikum. 2. Di situ telah disimpulkan bahwa reaksinya terjadi reaksi reduksi. Nah, Anda lihat ini adalah persama reaksinya. Di mana vitasimin ini adalah senyawa di dalamnya mengandung asam askorbat dengan persamaan reaksi kimianya C6H8O6 akan bereaksi dengan betadin, di mana di dalam betadin ini mengandung iodin dengan rumus kimianya I2. Terjadi reaksi menjadi C6H6O6 tambah 2I- dan 2H+. Yang pertama berikut kita akan ulangan harian KD 3.3 tetap kelas mengumpulkan penilaian sikap untuk teman dan hasil LKPD. Terima kasih tetap kelas. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, saya minta tetap kelas untuk memimpin doa bersama. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa, mari. Doa selesai. Alhamdulillah, kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Saya minta maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam.